buat anugerah-Mu. Tuhan, kami ada di tempat ini, kami tahu semua karena kebaikan Tuhan. Kami tahu semua karena anugerah Tuhan yang Kau berikan dalam setiap kehidupan kami. Kalau sebentar Tuhan, kami mau merenungkan firman-Mu, kami mau mengerti apa yang jadi isi hati-Mu. Tuhan, hamba-Mu berdoa, jangan ada satu pun Tuhan Kau lewatkan. Tuhan, Kau jamah setiap hati anak-anak-Mu di tempat ini, sehingga perenungan Natal ini Tuhan boleh jadi kekuatan, boleh jadi semangat yang baru untuk setiap kami yang ada di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat kasih-Mu, kami mengucap syukur Tuhan buat anugerah. Kami siap Tuhan terima firman-Mu pagi hari ini. Saudaraku yang siap diberkati dengan firman Tuhan, mari bersama-sama kita katakan amin. Shalom. Semuanya Bapak Ibu guru yang dihormati, ya teman-teman. Ini kelas berapa saja ini? 1, 10, 11, 12. Berarti 3 kelas ya. Oke, ya. Jadi kemarin saya diminta oleh Ibu Hana untuk mengisi ya di tempat ini hari Jumat ini jam berapa? Jam 10 ya, jam 9 ya, mulainya jam 9. Nah, kemudian saya tanya acaranya seperti apa? Acaranya santai saja, acaranya hanya Natalan seperti itu. Baik, nah kemudian saya atur jadwal dan kebetulan hari ini saya bisa melayani teman-teman semua, Bapak Ibu semua di tempat ini ya. Saya percaya semua karena anugerah Tuhan. Nah, dan saya tahu Bapak Ibu juga banyak teman-teman yang di sini tentunya baru pertama kali ya. Sebagian besar baru pertama kali ketemu dengan saya ya, dan belum kenal sama saya ya, kecuali Kesia dan Bu Hana ya. Ya, nah kalau orang di dunia tuh ngomong seperti ini, gak kenal maka gak sayang kayak gitu ya, karena saya juga pengen disayang di Wonosari ya. Saya mau perkenalkan diri ya, saya Pastor Freddy Kristianto, saya datang dengan istri saya ya, kebetulan saya menggembalakan Gereja Keluarga Allah yang ada di mana itu Bu? Baleharjo ya, di Baleharjo, gak jauh dari sini, mungkin hanya sekitar 1 kilo, 1,5 kilo ya. Saya menggembalakan di Gereja Keluarga Allah di Wonosari ya. Kenapa Gereja Allah Wonosari? Karena Gereja Keluarga Allah berpusat di kota Solo dan di Jogja dan juga di Jakarta gereja induknya. Tapi kami juga tersebar di 19 gereja lokal. Salah satunya Gereja Keluarga Allah yang di Wonosari di Baleharjo ya. Kami ibadah jam 9 pagi dan jam 5 sore ya. Kami juga ada ibadah untuk anak-anak muda seperti tempat ini, yaitu ibadah Youth ya. Jadi teman-teman kalau belum beribadah untuk kalangan anak muda, saya mengundang untuk bisa beribadah, bergabung bersama dengan kami di Keluarga Allah Wonosari ya. Untuk keterangan lebih lanjut bisa tanya Kesia ya. Ya, nah seperti itu perkenalan singkat saya. Nah, kemarin saya juga diberikan satu tema seperti tadi yang sudah dibacakan oleh teman-teman, yaitu di dalam Lukas 2 ayatnya yang ke-14. Nah, ketika saya persiapkan, saya baca, saya renungkan Lukas 4 ayat 14 itu berbunyi seperti ini, teman-teman semua, Bapak Ibu ya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Jadi kita tahu yang namanya kemuliaan itu milik Tuhan, yang ditempatkan di tempat maha tinggi. Itu artinya setiap kesuksesan, setiap kepandaian, setiap hikmat kepintaran, setiap keberhasilan dalam hidup kita haruslah kita kembalikan kepada Tuhan Allah. Ya, dikatakan apa? Kemuliaan hanya bagi maha tinggi, Tuhan di tempat maha tinggi. Artinya kalau teman-teman memiliki hikmat kepandaian, teman-teman juara di sekolah, semua karena anugerah Tuhan. Mungkin teman-teman berkata, Pak, saya pintar itu karena saya belajar. Saya pintar itu karena saya mengusahakan. Ya, saya setuju. Saya tidak menolak pernyataan teman-teman. Tetapi tahukah supaya kita pintar, supaya kita pandai, diperlukan hikmat
yang daripada Tuhan. Itu sebabnya saya berpesan ketika teman-teman berprestasi, ya ke depan mengalami kesuksesan yang luar biasa, ingat, kepintaran, kesuksesan Tuhan berikan buat setiap kita. Kita kembalikan untuk hormat kemuliaan Tuhan. Nah, ketika Tuhan bawa kita masuk dalam satu babak baru, kesuksesan, kemenangan, terobosan, tentunya ada rencana Tuhan. Untuk apa? Untuk apa kesuksesannya? Kira-kira untuk apa, teman-teman? Memuliakan nama Tuhan. Bukan untuk kesombongan manusia, tetapi untuk memuliakan nama Tuhan. Kemudian di situ dikatakan juga, dan damai sejahtera di mana? Damai sejahteranya di mana? Di bumi, di antara manusia yang berkenan kepadanya. Hanya orang-orang yang berkenan kepada Tuhan yang bisa merasakan damai sejahtera di bumi. Nah, kita harus tahu yang namanya damai sejahtera itu timbulnya dari mana? Ada yang tahu? Damai sejahtera timbulnya dari mana? Dari mana? Dari mana? Dari hati. Kalau hatinya dipenuhi dengan sukacita, maka hidup kita akan dipenuhi dengan yang namanya apa? Damai sejahtera. Berapa banyak orang ngomong, Pak, kalau punya rumah mewah, kalau punya mobil mewah, kalau punya banyak uang, bisa damai sejahtera. Belum tentu, saudara. Belum tentu segala sesuatu yang kita punya, semua fasilitas itu memberikan damai sejahtera dalam hidup kita. Damai sejahtera dimulai dari mana? Dari hati. Coba, siapa yang di sini kalau mau ujian sekolah, mau ujian akhir semester, santai-santai? Ada? Ada nggak? Ada nggak? Ah, santai aja. Pasti ada kecemasan, pasti ada kekhawatiran. Ada nggak di tempat ini kalau di dalam kelas tiba-tiba Bapak Ibu guru masuk, kemudian berkata seperti ini, semua buku catatan dimasukkan ke dalam laci, ke dalam tas, kemudian keluarkan kertas kosong, kita mau ujian, tanpa pemberitahuan apapun. Ada yang di sini, hore, puji Tuhan, I am happy. Ada yang seperti itu? Nggak ada. Tadi di rumah dikasih uang saku lebih sama papa mamanya. Tapi ketika ada pengumuman seperti itu, tiba-tiba dunianya runtuh. Yang mengerti katakan amin. Amin. Kenapa? Karena hatinya sudah mulai ketakutan. Ya. Atau berapa banyak saudara yang belum persiapan untuk mengikuti ujian, saudara belum belajar, tiba-tiba Bapak Ibu gurunya datang berkata, ayo kamu yang di belakang sana, itu yang duduk di situ, ya kamu maju sini, silahkan presentasikan apa yang kemarin saya jelaskan, presentasikan secara detail, secara rinci. Saudaraku, gak ada persiapan, gak diingatkan, gak diumumkan, tiba-tiba ditunjuk. Rasanya apa? Bisa jadi tiba-tiba mules, saudaraku. Diingat-ingat lagi, tadi sarapannya aman-aman aja, gak makan pedas. Kenapa tiba-tiba bisa mules seperti ini? Kenapa, saudaraku? Karena terguncang jiwanya. Artinya, saudaraku, sukacita yang diterima tiba-tiba bisa hilang sesaat. Damai sejahtera yang ada tiba-tiba bisa sekejap saja hilang. Kenapa? Karena tidak ada sukacita. Nah, itu sebabnya kalau kita mau damai sejahtera di bumi, kalau teman-teman pengen damai sejahtera, diawali dari hati yang penuh sukacita. Ya, nah ini juga yang dialami karena tadi ini kita temanya Natalan ya teman-teman. Ya, saya mau angkat satu ayat di mana ini tentang kisah Natal. Ya, bagaimana orang itu bisa bersuka cita.
Nah, kita baca ya. Teman-teman bawa Alkitab enggak? HP ya, Alkitab ya, HP suci. Silahkan dibuka aplikasi Alkitab, bukan WhatsApp, bukan Instagram, bukan TikTok. Ya, buka di dalam Lukas 1 ayat 39 sampai ayatnya yang ke-42. Saya akan bacakan ya. Beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Sakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Teman-teman tahu nggak kisahnya ini? Kenapa Maria tiba-tiba dituliskan berjalan menuju rumahnya Sakaria? Kenapa dia memberi salam kepada siapa? Elisabet. Hubungannya apa? Maria dan Elisabet ini. Mereka ini bersaudaraan, teman-teman. Ya, jadi sebelum itu malaikat Tuhan datang kepada Maria mengatakan bahwa engkau akan mengandung. Mengandung dari siapa? Roh Kudus. Saat itu Maria itu komplain. Saat itu Maria ketakutan. Saat itu Maria juga belum siap. Nah, saya mau tanya, ini yang wanita-wanita, cewek-cewek, kira-kira mau nggak dipakai Tuhan untuk melahirkan juru selamat? Mau nggak? Nggak ada yang mau. Yakin? Nggak ada yang mau. Siapa yang mau? Adri. Teman-teman harus tahu, ini anugerah dari miliaran jutawan wanita di bumi mendapatkan kesempatan untuk bisa melahirkan juru selamat. Itu anugerah. Nah, saudaraku, Maria juga sama. Dia dapatkan anugerah dipakai Tuhan untuk melahirkan sang juru selamat. Tetapi karena saat itu dia belum mengerti rencana Tuhan, yang terjadi apa? Ketakutan, kecemasan, amarah, komplain sama Tuhan, dan lain sebagainya. Dia berkata, Tuhan, aku sudah punya rencana ini, itu, dan lain sebagainya. Dia marah, dia kecewa. Apa yang sudah dia rencanakan seakan-akan hilang begitu saja. Tetapi itu sebetulnya adalah hal yang luar biasa. Itu adalah hal yang dahsyat. Itu adalah anugerah yang Tuhan berikan. Nah, coba renungkan. Pernah nggak ketika kita mendapatkan satu tugas, diberikan satu tanggung jawab, terus tiba-tiba komplain? Saya mau tanya, tadi yang jadi MC di sini diseleksi atau ditunjuk atau mengajukan diri? Ditunjuk. Siapa yang nunjuk? Oh, Bu Hana. Namanya siapa? Vivi. Ivi. Yang satu Abel. Ivi sama Abel melihat Bu Hana ini, kenapa kok bisa nunjuk? Karena jahat? Karena Bu Hana itu jahat, ya kan? Atau karena Bu Hana mengasihi? Atau apa pikiran kalian ketika ditunjuk oleh Bu Hana? Bu Hana mengasihi. Kamu ditunjuk senang nggak jadi MC? Senang. Kamu senang juga? Yang benar. Senang juga. Takut nggak? Nggak takut. Luar biasa. Suaranya jelek. Yang ngomong jelek siapa? Oh, tadi direkam. Nanti suruh dengerin ya. Berapa banyak? Kenapa yang ditunjuk Ivi sama siapa tadi? Abel. Sebelumnya ditunjuk yang lain belum, Bu Hana? Atau langsung? Atau yang mau dia saja? Setiap tahun memang ada pergantian. Pergantian. Siapa selain Ivi dan Abel yang pernah jadi MC? Adri. Andri, Alfa. Oke. Siapa yang pernah ditunjuk tapi nggak mau? Asia. Apa lah? Nah, teman-teman harus tahu, seringkali ketika kita ditunjuk, dikasih kehormatan, dikasih tanggung jawab, kita juga ngomong, jangan aku nggak bisa ngomong. Loh, padahal dia sedang ngomong loh. Aku kalau kayak gitu nggak bisa, aku pasti nervous, aku pasti gugup, aku nggak bisa ngomong. Aku kalau ngomong cuma pendek-pendek. Tuh, itu tadi dia alasan nolak aja, udah ngomongnya panjang. Iya kan? Nah, seringkali menolak. Padahal tujuan Bu Hana tadi memberikan tanggung jawab itu untuk melatih.
bagaimana nanti dia pandai untuk berbicara di depan banyak orang, melatih kepercayaan diri, dan lain sebagainya. Nah, tetapi berapa banyak merasa juga, aku nih ditumbalin ini sama teman-teman, aku nih yang jadi korban. Nah, saat itu juga sama, kayak Maria juga sama, dia merasa, Tuhan, aku sudah merencanakan banyak hal, aku mau menikah, aku mau persiapkan ini itu dan lain sebagainya, tetapi dalam sekejap ketika malaikat Tuhan datang, rencananya itu kacau berantakan. Dia sedang mempersiapkan mungkin pernikahannya, dia sudah bertunangan, tiba-tiba semua rencananya berantakan. Kalau dia ngomong sama Yusuf, pacarnya, Mas Yusuf, saya mengandung, kira-kira gimana? Ya mudah, teman-teman. Tetapi saya percaya dan kita semua tahu itu rencana Tuhan untuk mendatangkan kebaikan. Itu sebabnya kita ngerti kalau sesuatu sedang terjadi dalam hidup kita rasanya nggak enak, nggak nyaman, percaya asal kau berjalan di dalam Tuhan tentunya mendatangkan kebaikan. Awalnya nggak enak. Nah, kemudian malaikat Tuhan juga berkata, saudaramu, yaitu yang namanya Elisabeth, yang sudah lama nggak punya anak, menikah sudah cukup lama, di usia tuanya, saat ini juga sudah mengandung. Saat ini sedang mengandung usia 6 bulan. Maria saat itu juga nggak ngerti, nggak percaya, masa iya dia kenal sama Elisabeth, masa iya Elisabeth yang sudah lanjut usianya dia mengandung. Dan malaikat Tuhan ngomong, anak yang dikandungkan itu mempersiapkan, membuka jalan untuk sang juru selamat yang akan dikandung oleh Maria. Itu sebabnya dia datang. Dia datang ke rumah Elisabeth. Dia mau melihat apa benar perkataan malaikat. Nah, kita lanjutkan di ayat 41. Dan ketika Elisabeth mendengar salam Maria, apa saudaraku yang terjadi, teman-teman, apa yang terjadi ketika Elisabeth mendengar salam dari Maria? Ditulis apa? Melonjaklah anak di dalam rahimnya, dan Elisabeth pun penuh dengan Roh Kudus. Coba, anak di dalam kandungan saja dia sampai melonjak, kaget, terheran-heran. Kenapa Maria datang? Nah, pertanyaannya, siapa Maria? Di 42 dikatakan, lalu berseru dengan suara nyaring, diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Ini sampai terheran-heran. Dia belum cerita banyak, tetapi Elisabeth sudah tahu bahwa Maria dipakai Tuhan. Nah, saudaraku, teman-teman semua, diawali dari situ. Tadinya yang penuh dengan ketakutan, tadinya dipenuhi dengan amarah, kekecewaan, kecemasan. Tetapi ketika Roh Kudus menguasai hidup kita, maka yang ada sukacita, yang ada damai sejahtera. Nah, di dalam hidup kita itu juga sama. Saya tahu tantangan anak-anak sekolah, ya. Saya tahu tantangannya banyak. Ya, saya juga punya anak yang seusia kalian semua. Kemarin sih, lebih tepatnya sudah menyelesaikan SMA, sekarang sudah mahasiswa. Karena saya yang kecil, saya tahu tantangannya. Saya tahu pergumulannya. Dia pikir ketika sudah lulus SMA, kemudian masuk ke jenjang berikutnya mahasiswa, dia pikir kalau kuliah itu santai, gak perlu bangun pagi, gak perlu harus jadwalnya rutin. Ternyata ketika kuliah dia baru dapat, ternyata lebih berat. Pagi-pagi juga ada jadwal kuliah. Dan yang saya perhatikan, setiap hari dia harus persiapkan, ini ujian, ini kerjakan itu, dan lain sebagainya. Nah, tantangan itu selalu ada, teman-teman. Mungkin dulu waktu SD kalau masih ingat, ya,
Wah, pelajarannya sulit. Waduh, pelajarannya nggak mudah. Aduh, nilainya jelek karena nggak ngerti apa yang disampaikan Bapak Ibu guru. Setelah lulus SD, masuk SMP. Wah, pelajaran anak SMP mah gampang. Pelajaran anak SD mah gampang, mudah. Tapi ketika SMP juga sama, sulit, nggak ngerti. Setelah lulus SMP, sekarang masuk SMK. Terus kalau ngomong lihat adiknya, adik kelasnya, oh anak SD, anak SMP gampang. Anak SMK baru sulit. Tugasnya dari bapak itu, waduh susahnya. Apalagi ibu yang itu, waduh susahnya. Dan lain sebagainya. Nah, tantangan dalam kehidupan itu selalu ada. Ya, nanti SMK, kemudian mahasiswa, nanti bekerja, nanti berkeluarga, nanti punya anak. Wah, tantangannya banyak. Makin luar biasa. Nah, buat saya, mau tantangan seperti apa, mau masalah seperti apa, itu harus dihadapi. Yang jadi masalah itu bukan masalahnya. Yang jadi masalah itu adalah teman-teman berjalan dengan siapa. Kalau berjalannya dengan orang tua, terbatas. Ada nggak sampai SMK diantar papa mamanya sampai duduk samping kelas, di samping bangku duduknya di kelas? Nggak ada kan? Bahkan yang cowok-cowok ini kalau diantar mamanya, udah sampai sini aja mas, sampai sini aja gitu. Malu, ya? Nggak bisa, terbatas. Oh, saya punya bapak ibu guru yang luar biasa pak, yang bisa mendampingi, terbatas. Bapak ibu guru hanya bisa melatih, mempersiapkan kalian masuk ujian. Kalau sudah di meja ujian, apakah bapak ibu bisa, pak yang ini gimana penjelasannya? Nggak bisa, terbatas. Tapi kita punya Tuhan, Allah yang tidak terbatas. Amin. Tuhan Yesus, ketika teman-teman berjalan bersama dengan Tuhan Yesus, semua masalah tantangan yang akan dihadapi semuanya akan baik saja. Kenapa? Karena hatimu dipenuhi dengan sukacita. Hanya hati yang penuh dengan sukacita yang akan mampu menghadapi semua tantangan dan pergumulan. Pernah nggak teman-teman belajar, besok mau ujiannya berat, penting sekali ujiannya, belajar sampai teman-teman menguasai materi yang akan diujikan. Tapi tiba-tiba ketika kekhawatiran, ketakutan, tiba-tiba apa yang sudah dipelajarinya hilang semua. Ya, pernah nggak? Atau teman-teman yang pernah didaulat untuk menjadi MC seperti ini, ya, untuk menyampaikan, mempresentasikan di depan banyak orang, mungkin wah hadirin yang datang 300 orang untuk mempresentasikan. Tiba-tiba setelah di depan banyak orang, apa yang tadi dipelajari, apa yang sudah dipersiapkan, tiba-tiba hilang semuanya. Kalau itu pernah, itu karena di hati tidak ada damai sejahtera. Kenapa gak ada damai sejahtera? Karena hatinya dipenuhi dengan kecemasan dan ketakutan. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena tidak ada yang namanya sukacita di dalam Tuhan. Itu sebabnya anak-anak Tuhan yang mengaku percaya Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, pastikan Yesus itu yang berdaulat dalam hidup kita. Amin. Berdaulat di dalam keluarga, berdaulat dalam pelajaran di sekolah, berdaulat di dalam kegiatan sekolah. Artinya apa? Tuhan yang ambil alih. Nah, sekarang saya mau tanya, ciri-cirinya orang disertai Tuhan itu seperti apa? Ada yang tahu? Ciri-ciri orang yang hidup di dalam Tuhan itu seperti apa? Nah, mungkin nanti bisa dicek ya, temannya kiri kanan. Orang yang hidup di dalam Tuhan itu pasti jadi berkat. Ya, melalui apa? Melalui perkataan. Melalui apa? Tingkah laku. Dicek ya, ada nggak temen ini yang kalau ngomong nyakitin terus atau omongannya tuh memberkati? Amin. Ya, saya berdoa ya teman-teman jadi berkat.
Setiap tindakan yang dikerjakan jadi berkat atau justru membuat orang itu jadi marah. Nah, sesimpel itu. Kalau kita dipenuhi dengan sukacita, itu gak mudah marah, gak mudah emosi, gak mudah membuli. Ayo, berapa banyak anak-anak Tuhan yang harusnya jadi berkat, jadi terang, tapi justru banyak menebarkan teror, menebarkan amarah, menebarkan kegelisahan di depan banyak orang. Ya, jadi kalau kita mau dipakai Tuhan, hidup di dalam Tuhan, pastikan hidup teman-teman itu jadi dampak, jadi berkat. Dampaknya bukan dampak negatif, tapi dampak yang positif. Amin. Jadi murid yang penuh dengan integritas. Amin. Murid integritas itu seperti apa? Seperti apa ya? Punya integritas itu yang seperti apa? Enggak apa? Enggak apa? Gak golput katanya. Enggak golput. Ini bukan kampanye loh. Sekalipun bajunya biru tapi enggak kampanye loh ya. Integritas itu sesimpel gini. Melakukan kebenaran sekalipun tidak ada yang melihat. Ya. Pesannya apa? Kalau buat anak-anak sekolah, enggak boleh nyontek, itu aja. Ya, Pak, kalau nggak nyontek nilainya jelek, ya biarin, nggak apa-apa jelek. Ya, kalau pengen nilainya bagus, belajar. Kan gitu aja. Pak, kalau belajar nggak masuk, lah belajarnya gimana? Belajarnya 10 menit, ngobrolnya 1 jam, ya nggak masuk. Ya kan? Gimana caranya belajar? Justru kalau buat saya, nggak usah takut punya nilai jelek. Loh, beneran ini. Maaf ya Bapak Ibu ya, bukan ngajarin nakal ini. Loh, beneran. Supaya apa? Pertama kali punya nilai jelek, pasti ada beban. Ya, kalau sudah ada beban, akan berusaha. Pak, yang penting nilainya bagus, di rumah nggak dimarahi sama bapak sama ibu di rumah. Ya kalau bagusnya karena belajar, puji Tuhan. Kalau bagusnya karena nyontek, mending dapat nilai jelek. Teman-teman harus tahu ya, sejak dini, sejak kalian belajar di bangku sekolah, harus jaga integritas. Kenapa? Kalau ketika belajarnya aja nggak jaga integritas, nggak jaga kejujuran, besok kalau dipakai Tuhan jadi pejabat seperti apa? Besok kalau dipakai Tuhan jadi orang yang berpengaruh di sebuah kota, mau seperti apa? Udah biasa jalan pintas, udah biasa nggak ada tantangan, yang penting hasil banyak. Harus jaga integritas. Nah, itu salah satu ciri yang membedakan anak Tuhan dan orang yang nggak kenal Tuhan. Saya itu kadang merenungkan pejabat pemerintahan, orang-orang yang dipakai Tuhan, kenapa ya sedikit yang di pemerintahan, kenapa ya sedikit anak-anak Tuhan yang menjabat di situ? Pak, itu ada anak Tuhan Pak, tapi nggak menjabat. Jangan-jangan yang mengaku anak Tuhan tapi tidak mendapatkan posisi jabatan, jangan-jangan bukan anak Tuhan yang sesungguhnya. Karena gini, yang namanya anak Tuhan itu melakukan kebenaran firman Tuhan. Ya. Dan anak Tuhan yang melakukan kebenaran firman Tuhan tentu bisa menjaga integritas. Nah, semua itu nggak bisa terjadi secara tiba-tiba, teman-teman. Ya, semuanya harus ngalami yang namanya proses. Proses diawali dari hari ini. Nah, hari ini kalau merayakan Natal, sukacita. Natal itu merayakan apa toh, saudara? Kelahiran Tuhan Yesus. Kenapa kok kita bersukacita merayakan kelahiran Tuhan Yesus? Karena Tuhan Yesus juru selamat. Siapa yang diselamatkan? Setiap orang yang percaya. Nah, percaya itu artinya bukan hanya ngomong aku orang Kristen,
KTP ku Kristen. Oh, aku mengaku Tuhan sebagai Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Enggak cuma seperti itu. Yang namanya percaya melakukan tepat seperti apa yang diperintahkan, tepat seperti apa yang difirmankan. Ya, kembali lagi tadi, supaya penuh dengan sukacita harus dipenuhi dengan apa? Dengan sukacita. Supaya sukacita harus dipenuhi dengan apa? Hadirat Tuhan. Ada Tuhan dalam hidup kita. Supaya hidup kita bisa bersukacita, supaya hidup kita bisa jadi dampak bagi banyak orang. Ya, jadi nanti pesannya ini Natalan memperingati kedatangan Tuhan Yesus yang datang ke dunia menyelamatkan kita, memberikan sukacita. Ya, saya berdoa teman-teman semua bisa jadi dampak dimanapun berada, memancarkan kasih Tuhan, memancarkan sukacita melalui setiap kehidupan kita. Nah, terus saya mau tanya, persiapan Natal ini butuh berapa jam? Berapa hari? Atau berapa minggu? Satu minggu persiapannya. Satu hari. Ya, persiapannya lama. Ya, supaya apa? Satu minggu itu lama. Supaya acaranya itu berjalan dengan baik, semua berjalan dengan lancar seperti apa yang sudah dipersiapkan. Nah, tapi kita harus ngerti, yang kita peringati, yang kita rayakan, yang ulang tahun itu Tuhan Yesus. Ya, nah pesannya gini, jangan sampai ketika kita merayakan ulang tahun, kita sibuk menikmati pestanya, tapi yang ulang tahun nggak ada di situ. Mungkin teman-teman berkata, Pak, aku sudah persiapkan ini. Yang jadi MC juga sudah mempersiapkan, sudah belajar caranya ngomong di depan teman-temannya gimana. Rundown sudah dibikin, semuanya sudah dipersiapkan. Loh, itu semua untuk merayakan hari ulang tahun. Nah, saya mau tanya, yang ulang tahun ada nggak di sini? Tuhan Yesusnya ada nggak? Ada yang ngomong nggak ada, Pak, Tuhan Yesus sudah naik ke surga. Ya, secara fisik. Ada yang ngomong Tuhan Yesus itu hadir dalam hidup. Nah, pastikan melalui perenungan perayaan Natal ini kita merenungkan kasih Tuhan. Kalau ngomong Yesus harus ada dalam si perayaan, Yesus kan sudah naik ke surga. Tapi sebelum naik ke surga, Tuhan ngomong, aku akan memberikan kau penolong yang lain, yaitu Roh Kudus. Pastikan Tuhan Allah Roh Kudus ada dalam hati kita, berdaulat dalam hati kita, sehingga kalau hari ini kita merayakan kelahiran Tuhan Yesus, pastikan Tuhan hadir dalam hidup setiap kehidupan kita. Amin. Aplikasinya apa dalam kehidupan? Jaga hati, ya, integritas, supaya apa? Saudara itu, teman-teman tuh bukan hanya bersukacita, tetapi memancarkan sukacita. Sehingga tadi di sini dikatakan damai sejahtera di bumi. Itu bisa terjadi. Kalau hanya marah, ketakutan, khawatir, bagaimana bisa membawa damai sejahtera? Kita saja nggak pernah damai sejahtera kok, nggak pernah sukacita kok. Untuk membuat damai sejahtera tentunya tidak bisa. Ya, jadi pesan saya, setiap tahun kita akan merayakan Natal, tapi pastikan setiap tahun Yesus ada dalam hidup kita. Bukan hanya bulan Desember, Januarinya saja, tetapi setiap bulan. Januari hidup penuh dengan sukacita bersama Tuhan Yesus. Februari, Maret, April sampai Desember hidup sukacita di dalam Tuhan, sehingga hidup kita bisa mencerminkan kasih Tuhan. Saya berdoa teman-teman semua di tempat ini dipakai Tuhan untuk jadi terang, untuk membawa sukacita dalam keluarga. Amin. Sehingga keluargamu dipenuhi sukacita karena ada terang Tuhan dalam hidup teman-teman semua. Saya berdoa Bapak Ibu Guru semua di tempat ini dipakai Tuhan jadi terang, jadi berkat dimanapun Bapak Ibu Guru ditempatkan.
baik di sekolah, di keluarga, di masyarakat lingkungan semua, jadi dampak, jadi berkat, sehingga anugerah Tuhan sungguh-sungguh bisa dimanifestasikan melalui setiap kehidupan kita. Amin. Amin. Nah, itu pesan saya. Kita akhiri ya firman Tuhan ini dengan doa. Saya akan berdoa. Mari kita satu dalam doa. Tuhan, kami bersyukur buat kasih-Mu. Tuhan, kami bersyukur buat anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami sudah renungkan firman-Mu. Namamu berdoa biarlah setiap firman yang ditaburkan tidak kembali dengan sia-sia, tetapi semuanya mendatangkan hasil. Semuanya jadi berkat, sehingga kemanapun anak-anak-Mu ini Tuhan Kau utus, Bapak Ibu Guru, kemanapun Tuhan utus, kemanapun Tuhan tempatkan, boleh jadi berkat. Dan melalui hidupnya biarlah nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Hidup yang penuh dengan sukacita, hidup yang membawa sukacita, bahkan bisa dipakai Tuhan untuk membawa kedamaian dimanapun mereka ditempatkan, mereka diutus. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat kasih dan anugerah-Mu, dan biarlah Kau sertai setiap anak-anak-Mu ini masuk di dalam rencana Tuhan yang ajaib. Apa yang Tuhan sudah kerjakan, apa yang sudah Tuhan rencanakan, Tuhan jadikan. Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan semangat yang baru. Mereka dibawa Tuhan masuk dalam anugerah Tuhan yang besar. Hamba-Mu juga berdoa, Tuhan berikan terobosan, Tuhan berikan pelipat kali gandaan. Buat anak-anak didik, Tuhan berikan hikmat kepandaian. Buat Bapak Ibu Guru, Tuhan Hamba berdoa, Tuhan berikan roh hikmat kebijaksanaan. Masing-masing boleh mengerjakan apa yang sudah jadi tanggung jawab yang Tuhan percayakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur buat kasih dan anugerah. Terima kasih Tuhan buat waktu yang Tuhan sediakan siang hari ini. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur. Haleluya. Amin.